Selamat siang teman-teman, saya Agung Surya Gumelar. Kembali lagi bersama kita di Beyond Education Podcast, di mana podcast ini selalu melansir beberapa teori atau melansir lebih tepatnya kita berpengalaman, bukan berpengalaman sih, membagi pengalaman dari masing-masing pembicara terkait tentang parenting, motivating dan coaching, dan dimana itu semua sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat ya. Karena jika itu tidak dibahas, mau siapa lagi yang akan membahas? Jadi kita selalu berbagi 2 hari sekali, dan upload video yang terbaru itu adalah 2 hari sekali. Silahkan langsung saja ditonton di channel YouTube Beyond Education Podcast. Dan dimana kalau misalnya merasa bahwa channel Beyond Education Podcast itu memang benar-benar bermanfaat, langsung saja di subscribe, di share, dan juga di like, dan komen juga tidak jadi masalah. Nah, ketika di komen bisa ada di situ ada WA kami, telepon kami, terus juga ada Gmail kami, dan bisa langsung ditanyakan pertanyaan yang mengandung unsur-unsur tiga yang coaching, parenting dan motivating ini. Jadi langsung ditanyakan saja. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya seperti itu. Dan saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana Pak Doni, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan Pak? Belum. Ya. Kan lagi puasa. Oh iya, Bapak sedang menjalankan ibadah puasa Pak ya? Iya, puasa sunnah Syawal. Oke, jadi kalau misalnya puasa itu biasanya apa yang dirasakan Pak? Apakah ada sesuatu yang mengganjal atau nggak makan tuh kenapa sih Pak? Maksudnya apa yang dirasakan ketika tidak makan itu? Ya kalau buat saya sih puasa ya hal yang nyaman ya. Karena kemarin aja kan kita baru selesai menjalankan puasa Ramadan ya, sebulan penuh gitu. Jadi udah terlatih lah kayak gitu. Nah sekarang setelah puasa bulan Ramadan lewat, kita masuk ke bulan Syawal. Nah kan kita juga dianjurkan ya untuk puasa di awal bulan Syawal gitu. Nah kita jadi terbiasa nih, karena masih ada bekas-bekasnya Ramadan. Jadi tidak terlalu sulit untuk tidak terlalu sulit, dan kita ketahui bersama kan bahwa puasa ini memiliki manfaat yang bukan hanya ibadah saja, tapi juga manfaat kesehatan. Jadi sangat disayangkan gitu kalau kita alergi yang namanya puasa. Berarti jangan alergi dengan puasa ya Pak? Iya. Tapi karena kita biasa mungkin Pak, jadi sesuatu itu menjadi terbiasa itu jadi ya bisa gitu ya sebenarnya. Kalau dipikir-pikir sih ya, kalau dipikir-pikir misalnya kita kan menahan lapar, menahan tidak makan itu dalam 1 hari itu dipikir-pikir kan, kalau misalnya kita sengaja gitu melakukan dalam udah lama nih makan terus, tiba-tiba puasa itu kayak lapar aja gitu. Tapi kalau udah biasa mah begitu ya Pak, yang masuk ke dalam otak tuh ya sudahlah gitu. Iya, karena tubuh kita kalau terus kita latih, kita akan jadi terbiasa. Sama juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak latih, kita biarkan saja gitu kan, hanya hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam pikiran kita, maka pikiran kita saya perumpamakan dengan keranjang sampah. Karena apa? Karena ternyata bukan hanya kita harus fokus kepada asupan untuk fisik kita, ya, misalnya seperti makanan yang bergizi, minuman yang bergizi, tetapi kita malah harus fokus terhadap asupan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan asupan-asupan untuk fisik kita aja, kita bakalan sakit, kita bakalan lemas, ya. Pasti berdampak pada fisik kita. Kita tidak dapat beraktivitas dengan baik. Nah, apalagi kalau kita tidak memperhatikan asupan untuk pikiran kita. Jadi tak ubahnya ketika mau berbicara tentang isi kepala itu berarti harus kita memperhatikan apa dulu gitu yang kita masukkan ke dalam kepala. Iya, tepat banget. Karena kan selama ini kita hal tersebut seperti autopilot gitu, secara otomatis. Iya. Kita tidak pernah memfilternya. Iya, apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar, masuk kita gitu Pak. Benar. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah diajarkan dari kecil
untuk memfilter apa-apa saja yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, di sini makanya yang saya anggap harus kita bahas. Karena apa? Kalau kita tidak concern dalam hal ini, akhirnya kita membiarkan hal-hal yang negatif secara tidak sadar masuk ke dalam pikiran kita. Dan otomatis mempengaruhi diri kita ya Pak? Pasti, karena kan apa yang menggerakkan kita, apakah itu tindakan kita, perilaku kita, itu kan dikendalikan dengan apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Nah, di sini makanya harapan saya viewers mulai belajar untuk memperhatikan apa-apa saja yang masuk di dalam pikirannya. Baik itu dari apa yang dia tonton, apa yang dia baca, dengan siapa dia berinteraksi, dia harus pikirkan. Karena selama ini kan kita hanya membiarkan saja. Yang penting bacaan yang gue baca asik, isinya nggak mau tahu apakah itu positif maupun negatif, ya kita tetap baca. Dan akhirnya itu masuk ke dalam pikiran kita, dan itu menjadi bagian diri kita. Mau yang kita butuhkan, mau yang tidak. Benar. Jadi kayak misalnya kita tidak butuhkan, nanti jadi sampah gitu loh. Benar. Ya, contohnya saya dengan anak saya misalnya. Anak saya biasakan untuk baca buku yang isinya ada manfaatnya gitu. Dan saya juga ajarkan dia untuk tahu mana buku-buku yang bermanfaat, mana buku-buku yang tidak bermanfaat. Agar dia selalu memilih buku-buku yang bermanfaat, meskipun itu komik loh. Jadi meskipun dia baca komik, tapi ada pesan yang dia bisa ambil dari apa yang dia baca. Tetapi kalau kita membiarkan anak-anak kita baca buku sembarangan, dia nonton hal-hal yang sembarangan, tanpa filtrasi apalagi. Akhirnya anak kita teracuni gitu dengan hal-hal tersebut. Bagaimana Pak ketika sudah terlanjur sangat banyak racun yang dimasukkan ke dalam otak kita atau pikiran kita? Cepatlah. Terlalu banyak sampah gitu, gimana kalau terjadi seperti itu? Cepatlah tobat gitu. Jangan kita teruskan lagi. Karena kalau kita sudah tahu nih hal-hal ini tidak bermanfaat untuk kehidupan kita apalagi, ya kita mulai stop. Saat ini juga gitu. Kita mulai sadar gitu. Oh ternyata ini bahan buku atau bacaan yang saya tidak perlu baca karena tidak bermanfaat bagi masa depan saya. Atau enggak tontonan-tontonan ini, acara-acara ini tidak perlu saya konsumsi karena ini tidak bermanfaat gitu. Jadi, saya tidak dapat memetik pembelajaran dari apa yang saya tonton. Setelah itu kita mulai memikirkan dengan siapa kita berinteraksi. Apakah orang-orang ini akan membuat kita menjadi lebih baik lagi di masa depan? Kalau itu ternyata banyak tidaknya, ya otomatis kita mulai membatasinya gitu. Malah kalau bisa 100% menghindarinya. Apalagi kalau itu merugikan kita ya Pak ya? Benar. Kalau merugikan kita kan dilanjutkan makin rugi. Makin rugi karena akan terus terakumulasi di dalam diri kita. Karena itu akan menjadi secara tidak sadar karakter kita. Harus cepat-cepat kita tinggalkan. Iya, harus kita tinggalkan gitu. Makanya kan ya, Nabi saja kan pernah bersabda gitu. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan tercium bau bara apinya. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan tercium wanginya. Otomatis agama saja sudah menyuruh dengan siapa kita berinteraksi. Tapi kalau kitanya sotoy gitu, udah tahu di agama saja kita dilarang gitu kan, kita tetap aja bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki manfaatnya bagi kehidupan kita. Kita biarkan saja itu terus menerus gitu. Biasanya sih memang kalau udah nyaman dengan yang ketidakmanfaat. Iya. Jadi biasanya seseorang itu ketika sudah nyaman meskipun itu tidak manfaat,
Tapi kadang tetep gitu di situ. Ya kita terjebak di zona nyaman. Gitu. Iya gitu. Misalnya geng motor nih nggak ada manfaatnya gitu kan, tapi tetap aja ada gitu. Kalau kita terjebak di zona yang membuat kita menjadi lebih baik, kita harus bersyukur. Iya itu biasa ya. Tetapi kalau kita terjebak di zona yang kelihatannya nyaman, tetapi tidak memiliki manfaat, dan kita terus berada di situ, akhirnya kita merusak masa depan kita sendiri. Nah, biasanya kan orang baru sadar kalau udah kena batunya. Lama gitu kan. Iya. Baru sadar. Ternyata selama ini gue ngapain? Benar. Kalau dia udah dapat masalah, kalau dia udah mentok, dia akhirnya bingung mau ngapain. Akhirnya kan dia dipaksa oleh Tuhan untuk mengevaluasi dirinya. Masa sih kita harus seperti itu terus menerus gitu kan? Dibuat mentok dulu. Dibuat kejedot dulu gitu. Baru kita mau berubah. Nah di sini kan sangat disayangkan, apalagi umur manusia kan terbatas. Apalagi misalnya ya udah seumuran saya lah, terus kita tidak mau berubah gitu dengan pola kita yang memang sudah tidak ada manfaatnya itu. Akhirnya mau sampai umur berapa gitu? Apalagi yang namanya umur kan orang nggak ada yang tahu gitu. Nah di sini memang kita harus benar-benar mau memaksa diri kita gitu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena pikiran kita ini bukan keranjang sampah gitu. Karena kalau pikiran kita terus biarkan gitu, mendapatkan nutrisi-nutrisi yang tidak sehat, nanti akan mempengaruhi kehidupan kita selamanya. Nah di sini makanya kita harus mau berubah. Saya juga nggak minta berubah kayak Satria Baja Hitam gitu ya, berubah gitu. Tapi berubah yang bertahap, berproses. Berproses. Misalnya kita senangnya baca komik nih, tapi baca komik yang ya hanya sekedar hiburan gitu kan, nggak ada manfaatnya, nggak ada pesannya. Ya sudah kita kurangi. Kita mulai mencari bacaan-bacaan yang bermanfaat. Kita tidak usah berubah secara drastis gitu. Wah, pokoknya hari ini juga gua akan tobatan nasuha gitu. Gua akan jual semua komik saya gitu misalnya. Ternyata pas sudah kita jual, kita nego lagi sama yang beli. Saya beli lagi deh. Beli ulang. Iya, beli ulang karena kita merasa masih banyak kenangan di situ gitu. Wajar kalau manusia seperti itu. Tetapi kalau yang tidak wajar kalau kita terus berada di zona itu gitu. Makanya perlahan-lahan, karena manusia ini adalah manusia yang degradasi. Manusia itu hanya bisa berubah bertahap, perlahan-lahan. Apalagi kalau itu sudah menjadi karakter di dalam diri kita gitu. Nah makanya kan kenapa sama Tuhan kita dijedotin, dimentokin, karena Tuhan tuh sayang sama kita, nggak pengen kita selamanya di zona itu gitu. Kalau Tuhan nggak sayang dibiarin, ya udah ini calon neraka. Ya, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Ya. Daripada neraka kosong gitu kan, gue masukin surga semua, masa sih nggak ada penghuninya? Nanti malaikat gue nggak ada kerjaan lagi. Nah di sini kan kita harus sadar gitu bahwa Tuhan itu kalau sudah mentokin kita, bahwa Tuhan itu sayang sama kita gitu. Berarti ada pola kita yang salah di dalam kehidupan. Dan memang pola yang salah itu karena asupan-asupan yang ada di dalam pikiran kita. Manusia nggak peduli sama masa depannya. Kalau menurut Agung, karena apa Bang? Ya karena dia tidak dibiasakan untuk peduli pada masa depannya. Nah gitu. Itu berarti kan asupan lagi kan. Iya, di dalam pikirannya dia. Iya, dari kecilnya nggak, ya udahlah, yang namanya hidup mah hidup aja gitu. Iya, yang penting kan gue hidup hanya cari uang gitu, misalnya untuk makan, hanya sebatas perut doang gitu. Makanya jangan aneh kalau anak kita nggak berprestasi. Ya karena dari kecil asupannya seperti itu. Nah, tetapi kan kita harusnya belajar gitu. Misalnya kita dari kecil tidak pernah dididik seperti saat ini gitu. Kita tahu gitu
bagaimana sih pola orang sukses itu. Ternyata orang sukses itu dari kecil hingga dewasa itu dia selalu fokus terhadap hal-hal yang positif aja yang dia lakukan. Nah, kita coba arahkan anak kita melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita biarkan, ya udah bapaknya aja kan kayak gini, tukang beca. Anak saya harus jadi tukang beca juga misalnya. Memang rental beca. Nah, ini kan jadinya masalah gitu. Bukannya saya ini ya, menjelek-jelekan profesi tukang beca ya, enggak, itu profesi yang halal dibandingin jadi koruptor gitu. Tetapi kan kita ingin dong anak kita menjadi lebih baik lagi dibandingkan orang tuanya. Kan kita nggak mau gitu selama kita hidup, kita menyaksikan gitu orang-orang terdekat kita tidak dapat berprestasi dengan maksimal. Bukan karena mereka nggak mau, karena kita tidak arahkan gitu. Nah, disinilah kita harus mulai tumbuhkan kesadaran. Kalau kita memang sudah memiliki kesalahan, rekam jejak yang istilahnya tidak benar, ya sudah, jangan sampai anak-anak kita melakukan hal yang sama gitu. Jangan sampai anak-anak kita itu zonanya itu tidak zona perkembangan gitu Pak ya. Iya, tumbuh gitu. Tidak tumbuh, jadi dia hanya nyaman saja, asupan-asupannya pun itu aja gitu kan, itu aja. Nah, jadi benar. Zona perkembangan biasanya memang ditemukan oleh orang ataupun anak itu pasti ada di situ, ada tantangannya, ada apanya gitu kan. Dan kondisinya kalau misalnya kita asupannya itu dan apalagi yang tidak bermanfaat nih, benar, udah lama banget kita mengasuh itu dan kita merasa nggak berkembang gitu, kok di geng motor nggak berkembang gitu. Kita terjebak ada sesuatu indikasi bahwa ketika kita tidak berkembang maka jangan teruskan gitu kan. Iya.